Sekali lagi oplos untuk Bung Nurudin. Baik, untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan bidang pendidikan DPP FSPMI yang akan disampaikan oleh Bung Tri Agung. Kepada yang terhormat Bung Tri Agung, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bung Jajuli sebagai Ketua DPW FSPMI Jawa Timur beserta jajaran. Yang kami hormati ada Vice Presiden Bidang Organisasi Bung Nur Yasin. Yang kami hormati seluruh panitia. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta Jambore Pekerja Muda Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nalar sehat, masih diberikan keinginan untuk merubah keadaan. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya akan kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya ini sambutan dari bidang pendidikan Bu Nani Kusmaini atau Mbak Nani, karena beliau dari tadi belum kebagian kamar ya kan, sehingga beliau sekarang sedang istirahat. Nanti bisa bergabung bersama-sama kami. Terus saya perkenalkan, nama saya Tri Agung Setiawan. Saya Wakil Presiden Bidang Pekerja Muda DPP FSPMI. Raiku kayak ngene iki mergo kakan mikir, Cok. usiaku masih di bawah 35. Jadi pasca Kongres ke-6 tahun 2021, FSPMI berkomitmen meneruskan tonggak estafetnya melalui tema FSPMI untuk 20 tahun ke depan. Sehingga di kongres tersebut lahirlah bidang baru namanya Bidang Pekerja Muda. Sebelumnya Bidang Pekerja Muda di DPP ini enggak ada. Baru lahir di Kongres 6 2021 di Purwakarta. Dan saya diamanahkan untuk menjadi Wakil Presiden Bidang Pekerja Muda. Tentu ini bukan hanya sekedar euforia, ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren internasional, tetapi ini untuk menjawab sebuah perjuangan serikat pekerja, serikat buruh, khususnya pekerja di Indonesia, yang pada saat ini perubahan itu semakin cepat. Perubahan teknologi, perubahan aturan itu semakin cepat. Kawan-kawan jika disadari, Undang-Undang Cipta Kerja yang paling dirugikan adalah pekerja muda. Kenapa? Upah sektor hilang. Yang merasakan upah sektor itu siapa? Pasti karyawan 0 tahun. Karyawan 0 tahun itu siapa? Ya pasti pekerja muda. Outsourcing diperluas, dibebaskan. Yang merasakan outsourcing siapa? Ya pekerja muda. Kawan-kawan di sini ada yang masih kontrak? Ada yang masih kontrak? Masih? Kontrak outsourcing atau kontrak PT? Kontrak PT. Alhamdulillah masih diberikan kontrak PT. Kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia pasca lahir Omnibus Law itu outsourcing. Justru malah ada yang magang. Dan itu yang kena adalah pekerja muda. Sehingga FSPMI sebagai serikat pekerja yang pergerakannya sangat diakui di nasional maupun internasional, kita nggak boleh tinggal diam. Yang menjawab tantangan-tantangan tentang pekerja muda, masalah-masalah tentang pekerja muda, ya harus pekerja muda itu sendiri. Jangan sampai kita terlena dengan keadaan sekarang, kita dikelabui dengan media-media sosial yang membuat diri kita semakin malas mikir gitu. Kita harus bisa berkumpul, membuat simpul-simpul baru, dan hari ini dijawab oleh DPW Provinsi Jawa Timur. DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur menggelar Jambore Pekerja Muda. Jambore Pekerja Muda Provinsi Jawa Timur itu
baru pertama kali yang dilakukan oleh daerah. Jambore Pekerja Muda sudah dilakukan hanya di nasional, tapi ini adalah baru pertama kali dilakukan di level daerah. Dan nantinya mulai tahun 2025 kita akan melakukan di daerah-daerah, mungkin dalam jangka waktu dekat untuk tahun depan itu kita bisa lakukan di Batam. Sehingga apa? Simpul-simpul kesadaran-kesadaran pekerja muda ini mulai terlahir dari daerah-daerah. Dan kawan-kawan nanti harus siap jika ada yang ditunjuk sebagai koordinator pekerja muda wilayah Provinsi Jawa Timur. Nanti kawan-kawan akan sering berkomunikasi dengan kami yang ada di nasional, sehingga isu-isu dari bawah bisa kita naikkan eskalasi ke nasional, informasi dari nasional bisa kita tarik ke bawah sampai ke daerah. Kawan-kawan, hari ini bukan hanya healing, tadi disampaikan oleh Sekretaris DPW Jatim, ya kan, Bung Nurudin. Hari ini bukan hanya healing, nanti kawan-kawan akan diberikan PR, pekerjaan rumah, untuk membangun simpul tadi, yang sekarang di level provinsi, nanti kawan-kawan akan ditugaskan membangun simpul-simpul di daerah kabupaten kota. Lebih kecil lagi kawan-kawan nanti akan ditugaskan untuk membangun simpul di tingkatan PUK. Untuk apa? Untuk kembali lagi membangun kesadaran pekerja muda untuk menjawab tantangan-tantangan yang ke depan akan kita hadapi. Saya di sini tidak akan menggunakan bahasa tantangan kita ke depan akan semakin sulit, tidak. Karena ucapan adalah doa. Sehingga apa? Untuk menjawab tantangan-tantangan yang semakin cepat, kita juga harus menjawabnya dengan cepat. Dan ini, hari ini, FSPMI Jawa Timur akan memberikan bekal kepada kawan-kawan pekerja muda Jawa Timur, bagian dari bentuk bidang pendidikan kita di DPP FSPMI, sehingga bekal itu bisa kawan-kawan gunakan untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bung Tri Agung atas sambutannya, luar biasa sekali. Untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan Ketua DPW FSPMI sekaligus membuka acara Jambore Pekerja Muda FSPMI Jawa Timur tahun 2024. Kepada yang terhormat Bung Haji Jazuli SH, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat saya hormati segenap rombongan pengurus DPP FSPMI, ada Mbak Nani, ada Bung Yasin, ada Bung Agung, dan juga teman-teman yang lain. Juga segenap pengurus DPW FSPMI, ada Bung Ardian, ya, spesialis bendahara kita, ya, spesialis bidang pendidikan. Sehat selalu kawan kita, saudara kita Bung Ardian, kita berikan plus, ya. Kawan Bung Ardian, panitia peserta lagi kayak iso makan nanti, ya. Apalagi jauh-jauh dari Banyuwangi, dari jauh Tuban, wah tak bisa pulang nanti ini ya. Juga yang sangat saya hormati pengurus DPW yang lain, ada Bung Udin, Mbak Eka, siapa lagi ya? Udah lengkap cukup. Juga wabil khusus panitia yang telah bekerja menyiapkan kegiatan ini, mulai dari mencari tempat, segala keperluan dan segala ATK dan yang lain. Terima kasih kerja kerasnya teman-teman panitia. Hidup juga wabil khusus teman-teman tim media yang senantiasa menyertai kita dalam setiap kegiatan kita, baik kegiatan di dalam ruangan maupun kegiatan di luar ruangan maupun kegiatan di angkasa. Jadi luar biasa, plus buat teman-teman media ya. Tanpa media kita tidak terkenal, makanya nanti hati-hati ya setiap peserta ini.
Biasanya ada tim cybernya nanti ya, akan memviralkan nanti. Kalau sampai ada panitia yang molor, panitia peserta yang tertidur misalkan, ini bahaya Cak Anam dan kawan-kawan ini. Nanti diviralkan nanti ya. Juga sebenarnya pengurus khususnya dari teman-teman Mojokerto Raya ya, yang senantiasa mensupport kegiatan ini. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Semua peserta hadir tadi disebutkan oleh panitia, mulai dari Banyuwangi, dari Lumajang, dari Jember, dari Probolinggo Raya, dari Pasuruan Raya, dari Mojokerto Raya, dari Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jombang, Tuban, ada lagi? Lamongan, tidak ada ya? Ada daerah-daerah itu yang sekarang ini telah ada FSPMI. Tentu kawan-kawan, acara Jambore Pekerja Muda hari ini tadi disampaikan oleh pengurus DPP, ini adalah pertama kali diselenggarakan di daerah. Jadi alhamdulillah Jawa Timur selama ini menjadi proyek dan sudah juga menjadi barometer nasional. Hampir setiap kegiatan di tingkat nasional pertama kali Jawa Timur selalu menyelenggarakan. Dan kawan-kawan hadir hari ini siap untuk dicetak menjadi pemimpin-pemimpin FSPMI ke depan. Siap kawan-kawan? Inilah tantangan kawan-kawan. 2 hari ke depan akan banyak bekal yang akan diterima oleh kawan-kawan. Allah menakdirkan kawan-kawan bisa hadir di tempat ini. Itu bukan karena kebetulan. Tapi ini sudah menjadi takdir kita. Kawan-kawan dipilih menjadi calon pemimpin masa depan. Saya teringat 21 tahun yang lalu, setelah FSPMI lahir 3 tahun kemudian saya baru bergabung dengan FSPMI. Usia saya masih 24 tahun, masih belum menikah saat itu. Setahun kemudian saya menikah. Saya menjadi ketua tingkat PUK, setahun kemudian menjadi ketua konsulat cabang di Pasuruan. Saya masih ingat bagaimanakah perjuangan saat itu. Bagaimanakah kita mewarisi estafet kepemimpinan. Kondisi yang kita hadapi hari ini itu adalah buah karya pekerjaan yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Kita bisa bekerja 8 jam sehari, 40 jam per minggu. Itu karya dari perjuangan serikat buruh terdahulu. Kawan-kawan masih ingat setiap May Day kita menyelenggarakan kegiatan ulang tahun Hari Buruh. Momen saat itu yang paling mengesankan di seluruh dunia. Bagaimanakah gerakan buruh melawan kekuasaan, melawan penindasan, banyak nyawa yang kita korbankan. Hanya untuk merebut saat itu, bagaimana kerja yang awalnya sehari harus bisa sampai lebih dari 10 jam, sampai 14 jam, sampai 12 jam. Kita menginginkan buruh bekerja cuma 7 jam sampai 8 jam per hari, 40 jam per minggu. Dan itu kita nikmati sampai detik ini. Marsina, kegiatan tahun 1993, bagaimana pembunuhan berdarah di Sidoarjo. Apa perjuangannya saat itu? Memperjuangkan agar THR diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja. Awalnya sebelum kejadian itu tidak ada THR. Mungkin THR hanya diberikan kain, buat baju, diberikan beras, tidak ada ketentuan 1 bulan upah. Marsina meninggal dunia dengan segala perjuangannya. Hari ini kita bisa menikmati hasil perjuangan itu. Yang terbaru kita hari ini adalah kita berhadapan dengan Omnibus Law. Tidak terasa kita melawan Omnibus Law hampir 5 tahun. Sejak sebelum disahkannya Omnibus Law pada Oktober 2020. Sebelumnya 2018, 2019 masih berupa rancangan, kita terus melakukan perlawanan. Bahkan di saat disahkan, dirubah menjadi Perpu, kita terus melakukan perlawanan. Disitulah ada darah semangat baru, ada darah perlawanan yang terus mengalir. Dan di saat inilah kita ingin menginginkan kepada kalian yang ada di tempat ini untuk melanjutkan perjuangan itu nanti. Siap kawan-kawan untuk menerima amanat ini kawan-kawan? Siap tidak siap, kawan-kawan harus siap.
Karena tidak ada pilihan. Tidak mungkin kami akan terus menjadi pemimpin di sini. Hari ini saya ditakdirkan menjadi ketua DPW. Tidak lama kemudian pasti kawan-kawan akan menggantikan posisi kami ini. Estafet kepemimpinan harus tetap dilanjutkan. Kita masih ingat 5 tahun terakhir kita babak belur. Sudah tidak terhitung berapa kali kita demonstrasi ke pemerintahan. Demonstrasi ke gubernur, demonstrasi ke DPRD, demonstrasi ke pengadilan dan seterusnya. Berapa kali jumlahnya? Tidak terhitung kawan-kawan. Banyak kalahnya. Kalah terus melawan, kalah terus melawan, kalah terus melawan. Sampai terakhir 31 Oktober kalau nggak salah kemarin. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan gugatan kita. Dari 24 pasal yang kita gugat bersama kawan-kawan seluruh Indonesia, yang di dalamnya dipelopori partai buruh, yang 99% diisi teman-teman FSPMI, membuktikan dan menunjukkan kepada pemerintah, kepada publik, kepada masyarakat umum, bahwa selama ini yang kita perjuangkan adalah kebenaran dan sesuai dengan amanah konstitusi. Akhirnya dari 24 pasal, 21 pasal kita dikabulkan. Ini adalah perjuangan panjang kawan-kawan. Maka dari itu, sekali lagi kawan-kawan, 2 hari ke depan, jadikan momen ini momen yang sangat penting. Cari ilmu, mendapatkan suntikan darah segar dari para panitia yang sudah menyediakan materi, dari DPP. Untuk kita nantinya pulang dari tempat ini, wajib diimplementasikan oleh kawan-kawan. Banyuwangi banyak perusahaan yang ada di sana. Tentu pulang dari sini Bung Anwar, Bung Miko dan kawan-kawan Banyuwangi harus terus bergerak sebagai barisan pekerja muda, calon pemimpin masa depan di Banyuwangi umumnya yang ada di antara Banyuwangi, harus menciptakan FSPMI jauh lebih besar, lebih kuat. Siap kawan-kawan Banyuwangi? Tidak ada kata pilihan, tidak ada. Mau cerdas dengan bupatinya kok Isan. Ya. Minta nanti ke bupatinya, Bu, saya minta, saya sebagai ketua FSPMI, sebagai ketua partai buruh di sana, minta seluruh perusahaan di sini di FSPMI kan. Ya, dengan cara sampean bahasanya kayak apa? Harus itu kita lakukan kawan-kawan. Di Lumajang, Mbak Lia, sudah dekat pula dengan bupatinya. Saya berharap ada komunikasi politik, dibantu hal itu. Tetapi tetap kawan-kawan baik di Banyuwangi dan di daerah-daerah yang lain harus lebih mendekat kepada buruh-buruh yang ada di sana. Termasuk di Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo dan teman-teman yang lain. Di Tuban, bagaimana anak-anak mudanya terus bergerak. Inilah kawan-kawan, tujuan kita hari ini adalah memikirkan masa depan kita ke depan. Kami berpikir, kami tidak seperti kebanyakan di serikat pekerja yang ada di luar ya. Sampai usia 60, 65 tahun, bahkan 70 tetap menjadi ketua. Tadi disampaikan oleh Bung Nuruddin. Jangankan untuk naik di mobil komando dengan teriak-teriak menggelontarkan perjuangan. Dengan memikir saja mereka sudah berat. Maka dari itu kawan-kawan, tantangan kita ke depan harus kita jawab. Hari ini FSPMI mengumpulkan kurang lebih 75 orang hadir di tempat ini. Tahun depan akan kita tambah lagi yang lebih besar. Kita siapkan kader-kader kita. Kita siapkan pasukan militan kita yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Itu tujuan kita. Suksesnya pemimpin hari ini yaitu menciptakan dan mengantarkan kader-kader mudanya untuk mengganti posisi-posisi kita. Itu ukuran sukses sebuah kepemimpinan. Kalau pemimpin masa depannya itu lemah, berarti kepemimpinan hari ini adalah lemah. Makanya tugas kami dari DPP, DPW menyiapkan kader-kader muda untuk mengganti kami yang nantinya mungkin akan terus bergeser kawan-kawan. Makanya sekali lagi saya berharap acara ini diselenggarakan totalitas. Kawan-kawan tidak main-main ya. Nanti kalau panitia mengatakan selesai ya selesai,
Jangan molor waktunya. Kalau nanti disepakati jam 7 sudah ada di tempat,